Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Erwin Manurung dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan objek yang saya buat dalam kontribusi objek yang saya buat dalam proyek pembuatan GD5 di ITDL. Jadi di sini saya membuat dua objek. Yang pertama itu kursi lipat dan kursi lab. Oke, yang pertama kursi lipat. Jika kita lihat dari bentuk objeknya, ini terlihat hanya pada satu objek karena saya menggunakan mode penyatuan objek yaitu Ctrl Z. Nah, jika kita memisahkan semua objek-objek, ini terdapat beberapa elemen yang cukup banyak. Kita bisa lihat. Nah, di sini terdapat maybe 151 elemen. Jadi di setiap elemen saya tidak menggunakan modifier. Kita bisa lihat beberapa example-nya. Nah, jadi di sini saya pure menggunakan elemen plane dan silinder. Jadi untuk membuat mejanya menggunakan plane, sendarnya juga plane dan tempat duduknya juga plane mungkin. Tapi jika kita lihat perbedaan antara tempat duduk dan mejanya, lebih tebal tempat duduknya. Jadi saya cuma menambahkan ketebalan dari tempat duduknya. Kemudian pada mejanya tinggal mengedit, menambahkan vertex atau edges-nya pada meja supaya dapat membuat lengkungan seperti pada objek tersebut. Nah, kemudian untuk pada penyangganya saya menggunakan silinder. Ini hanya buat panjangnya doang sih. Kemudian ini pada jaring bawahnya kita juga menggunakan silinder. Terdapat beberapa elemen di sini. Kita bisa lihat elemen pada silindernya mungkin di kursi. Nah, kalau kita lihat dari elemen yang saya buat ini terdapat 151. Jadi kurang lebih di sini semua saya tidak menggunakan modifier sama sekali, hanya permodalkan sculpting. Jadi pewarnanya juga tidak ada karena ini nanti akan digabungkan pada Unity proyeknya nanti. Jadi kalau kita lihat gimana cara menyatukan semua objek ini menjadi satu kesatuan objek yang utuh dan tidak terdapat bagian-bagian yang tidak rata seperti pada gambar. Jadi di sini saya menggunakan kita objek mode, kita select all, kita select all, terus kita Ctrl Z, maka otomatis semua elemen yang kita buat tadi akan menyatu seperti berikut. Nah, kurang lebih begitu penjelasan dari objek kursi lipat yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan objek kursi lab yang saya buat. Di sini juga saya menggunakan metode penggabungan elemen pada benda. Kita bisa lihat ini terdapat 6 elemen. Jadi pertama saya menggunakan elemen plane untuk membuat sandaran dan bangkunya. Ini hanya menambahkan vertex dan edges-nya saja untuk membuat lengkungannya. Kemudian di sini saya menggunakan juga menggunakan elemen mesh atau yang menggunakan mesh juga, tapi di sini pada pada titik perbelokannya saya menggunakan lebih banyak supaya bisa melengkungkan seperti lainnya bangku. Kemudian pada elemen di bawahnya di sini menggunakan cube. Ini hanya mengurangi diameter dan menambahkan long dari cube-nya. Kemudian jika bisa kita lihat ini terdapat 6 elemen saja. Untuk pencahayaan dan kameranya tidak usah karena ini nanti dikirim pada satu Unity yang tadi saya bilang. Nah, untuk menggabungkan semua objek ini sebagai satu kesatuan yang utuh atau menjadi satu objek, ya, kita tinggal Ctrl Z, maka semua elemen yang ada di pada scan menjadi menyatu, tidak hilang, menjadi menyatu. Ini mungkin keuntungannya supaya ketika kita membuat satu objek yang lebih kompleks, ya, kita tidak bingung dalam melihat scan dari setiap objek yang kita buat.
Jadi itu manfaat dari penggabungan antara elemen dan objeknya. Nah, di sini juga seperti yang kita lihat tadi, di sini saya tidak menggunakan modifier apa-apa, hanya permodalkan sculpting dan ya cuma gitu doang, cuma menambahkan sculpting dan menambahkan edges dan vertexnya, kemudian mengatur kemiringannya gitu aja, mengatur diameternya, ketebalannya, ketinggiannya, tidak menambahkan modifier apapun. Mungkin sekian dari yang saya jelaskan dari kedua objek yang saya buat, yaitu kursi lipat dan kursi lab. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima sekian dan terima kasih. Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Erwin Julandi Manurung dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan objek tambahan pada proyek pemodelan dan simulasi. Di sini saya membuat objek tambahan itu yang 6 yang objek yang ada di sekitaran rumah kita kan bisa. Oke. Jadi di sini saya pertama saya membuat pot bunga. Pada objek kali ini saya membuat pot bunga yang dimana di sini saya menggunakan elemen apa namanya itu silinder untuk membuat pot bunganya dan juga silinder untuk membuat batangnya dan menggunakan plan untuk membuat daunnya. Jadi di sini dalam pembuatan daunnya saya menggunakan modifier subsurf atau itu sering disebut dengan subdivision surface modifier subdivision surface. Jadi seperti yang kita ketahui yang dimana modifier ini berfungsi untuk membagi permukaan mesh menjadi permukaan yang lebih kecil, sehingga menghasilkan tampilan yang lebih halus dan tidak kasar. Nah, kemudian di sini menggunakan modifier gitu itu saya menggunakan modifier edge split ya, edge split. Jadi di sini seperti yang kita tahu, kegunaan modifier ini adalah untuk membagi atau menduplikasi TP edges pada mesh. Kan sebenarnya daun itu ada dua sisi, ada sisi X dan min X dan min X dan X. Nah, jadi kita membuat membagi TP-nya untuk menciptakan, untuk membuat detail lebih pada model yang ingin kita, objek yang ingin kita buat. Jadi di sini saya menggunakan modifier yang sama juga, subsurf pada daunnya. Jadi di sini daunnya jadi di sini seperti yang kita lihat pada bagian bawah batang ini, karena ini kalau kita lihat secara langsung ini seperti tanah. Jadi di sini saya menggunakan elemen plan. Jadi kalau kita geser ini bisa, ini hanya plan doang, kita kasih warna kayaknya seperti tanah supaya terlihat seperti pot tersebut berisi tanah gitu. Jadi untuk pewarnaannya tinggal ke shading. Jadi karena objek ini kita buat satu persatu, kita tidak menduplikasinya, jadi pewarnanya agak cukup memakan waktu. Jadi kita mewarnai satu-satu. Kalau kita bisa lihat, itu ini warna daunnya tidak sama semua, ada yang biru muda, yang biru tua. Karena ini dibuatnya satu persatu, tidak menduplikasi objek yang kita buat, karena ini kan bentuk daun itu beda-beda, daun apalagi daun seperti ini untuk hiasan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari uh, objek pot bunga. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan, pada objek kedua yang saya buat itu adalah pohon. Nah, pada objek kali ini saya membuat pohon seperti yang kita lihat di sini. Sebenarnya ini terlalu banyak elemennya atau scan yang kita buat dari objek yang kita buat ini, karena ini bisa kita satukan
menjadi satu kesatuan, jadi supaya terlihat. Ini membuat ini banyak karena daun-daunnya. Jadi ini kalau kita lihat mustahil kita buat hampir ribuan seperti ini elemen. Jadi, saya bukan mustahil, tapi mungkin kemungkinan akan memakan waktu yang sangat banyak, mungkin nggak cukup satu hari mungkin. Jadi di sini saya menggunakan uh, menduplikat. Contohnya kita menduplikat lah. Kita buat satu. Jadi pada model daun ini saya hanya membuat beberapa jenis daun, kemudian menduplikatnya menjadi ratusan bahkan ribuan. Nah, kalau kita lihat batangnya ini saya buatnya dari plan. Dari cube. Kenapa nggak dari silinder? Karena dari cube ya. Karena kalau kita lihat dari bentuk dari pohon ini, karena ini kita sudah tahu ini impossible ini terbuat dari silinder, karena permukaannya yang agak kasar, karena pohon itu nggak ada yang halus kayak silinder gitu. Jadi saya menggunakan cube ya, menggunakan cube untuk membuatnya tinggi. Jadi hanya menggunakan mempersempit dan memperlebar diameternya sampai menambah edges pada setiap vertexnya sampai sesuai keinginan, sesuai tinggi pohon yang kita inginkan. Nah, untuk membuat rantingnya sama juga, tapi ini tidak duplikat. Ini juga menggunakan cube, tapi agak diperkecil layaknya sebuah ranting. Nah, untuk pewarnanya, karena mustahil untuk mewarnai daun ini satu persatu, kan tadi saya hanya membuat beberapa jenis daun yang sama daun. Jadi jenis daun yang kita buat itu langsung kita warnai hijau, terus ketika duplikat otomatis warnanya juga keduplikat. Kalau bisa kita contohin seperti ini. Contohnya saya buat satu dahan gini, satu ranting gini. Kalau kita geser ke sumbu Y, nah, otomatis warnanya juga ikut tuh sama warna pohonnya. Seperti itu kira-kira. Warnanya tetap sama aja seperti video yang tadi, seperti objek sebelumnya. Saya menggunakannya di shading. Kalau sebenarnya ini warna batangnya bukan seperti ini. Kalau kita ke lebih 3D-nya, nah ya warna batang seperti ini, ada warna berbeda sesuai keinginan lah ini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari objek pohon ini. Selanjutnya pada objek ketiga yang saya buat itu kursi modern, kursi modern, bukan modern sih, tapi ini agak seperti kursi zaman sekarang gitulah. Nah, kalau kita lihat caranya pembuatan ini cukup gampang, hanya bermodalkan cube sama plain doang. Seperti yang kita lihat di sini kita menggunakan cube untuk pembuatan sandaran atau tempat duduk sandaran kursinya. Tidak menggunakan modifier apa-apa, kita tinggal select edgesnya atau vertexnya, kemudian memotongnya setengah, membuangnya. Dan selanjutnya menggunakan cube juga untuk dalam pembuatan kakinya. Tapi di sini kita menggunakan modifier apa ini? Surface ya, subsurf. Menggunakan modifier surface seperti yang kita ketahui, yang berfungsi untuk membagi permukaan mesh menjadi permukaan yang lebih kecil sehingga menampilkan lebih halus gitulah. Kalau begitu lihat ini sangat halus lah ya. Kemudian menggunakan cube juga dalam pembuatan tempat duduk sofa, kayak sofa gitu ya, tempat duduknya. Kemudian plan ini adalah background, plan ini background ini apa saja. Nah, mungkin kalau kewarnaan tetap di shading juga, di shading dari sini kayaknya sculpting ya, shading. Nah, kita bisa lihat warnanya. Kenapa saya menjelaskan di solid?
mode solid karena laptop saya kurang mendukung di mode viewport ini yang berwarna ini, yang lebih HD gitu. Kalau bisa kita lihat karena ini kayak apa ya, nah ini sebenarnya bukan datar gitu ya, ini ada juga lengkungan dalamnya. Kalau kita perhatikan secara apa, coba kalau kita ganti warnanya kini, nah kita bisa select yang di apa. Mungkin sekian yang bisa jelaskan di pada bagian kursi ini. Selanjutnya pada objek yang ke berapa ya? Objek yang ketiga ini, yang keempat, saya membuat objek yang cukup simple, gampang, dan membuat waktu pembuatannya juga nggak memakan waktu yang lama. Di sini gelas, sini hanya bermodalkan cube doang, bermodalkan cube terus menghapus permukaannya supaya terlihat bagian diameternya, bagian dalamnya hanya menghapus permukaannya doang. Terus ini dalamnya juga sama, tangkainya juga sama, menggunakan cube, hanya menentukan tiap-tiap vortexnya, kemudian menempelkan pada gelas. Ini pembuatannya gampang sih, simpel. Untuk untuk warnanya tetap ke shading, pilih salah satu warna, terus pilih warna yang kita inginkan, contohnya merah gitu. Mungkin sesingkat ini yang bisa jelaskan pada model gelas. Selanjutnya, pada model selanjutnya, objek selanjutnya saya membuat bola. Jadi pada objek kali ini ini lebih simpel sih, kita hanya bermodalkan UV sphere. Kemudian kalau bisa kita lihat dari scan collectionnya, kita menggunakan modifier. Kalau kita bisa lihat, coba ya, kita misalnya ada berapa, ada dua objek. Kalau kita copy by material, di sini ada solid 2, solid 1. Di sini menggunakan blend UV sphere ya, untuk pembuatan bola hitam dan bola putih ini. Jadi bola putih ini jadi patokan, jadi bola hitam nanti di UV sphere juga, namun tiap jarak antar segi limanya ini dibuang terus ditempelkan. Jadi modifier yang kita gunakan di sini adalah pada cache, seperti yang kita ketahui, yaitu fungsi cache fungsi modifier cache itu adalah untuk mengubah objek menjadi bentuk primitif seperti bola, silinder, atau kubus. Jadi ini serupa dengan tool to spare dalam mode edit. Jadi sering digunakan untuk menyederhanakan atau mengubah bentuk jaringan menjadi bentuk yang lebih umum, karena kan bola lebih umum gitu. Nah, untuk pewarnanya tetap ke shading, karena ini adalah satu kesatuan. Maka gampang, tinggal select yang hitam, select satu, ini bisa kesinambungan dia. Hanya dua warna, hitam dan putih. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari objek bola, karena ini pembuatannya simpel juga, hanya menggunakan UV sphere doang. Selanjutnya, yang terakhir saya membuat atau yang keenam, objek yang keenam saya membuat blender. Seperti yang kita ketahui, kita menggunakan tools blender untuk membuat blender. Nah, pada objek kali ini kita membuat blender seperti nama aplikasi yang kita gunakan, blender. Nah, di sini kita bermodal lebih banyak atau mendominasi, kita menggunakan elemen cube. Karena kalau kita bisa lihat, ini semua membutuhkan elemen cube supaya lebih gampang dimodif. Untuk bagian bodinya kita menggunakan silinder. Untuk bagian penutupnya kita menggunakan silinder juga. Nah, untuk bagian silinder ya, kita menggunakan dominan silinder, karena ini lebih mudah dimodif nanti. Kalau bagian tangkainya juga menggunakan silinder. Nah, kalau kita lihat dari collection scan ya, ini terdapat beberapa cube. Jadi ini adalah tombol-tombolnya.
tombol-tombol dan saya coba kita menggunakan cube supaya lebih gampang. Nah, pada pertama kita menggunakan cube untuk membuat satu, cube 2, cube 3. Nah, kita menggunakan cube untuk membuat tombol-tombolnya. Ini kalau kita lihat lagi, ini cube untuk membuat tombolnya, terus menggunakan cube juga untuk membuat mesinnya. Jadi ini kamu pembuatannya tinggal men-drag and drop, mengatur ketinggian, ketebalan dan panjang nanti, terus memperhalusnya dengan sculpting nanti. Selanjutnya menggunakan cube juga dan tombol kuningnya, karena ini adalah mungkin tombol power on off, mungkin ini kecepatannya, untuk mengatur kecepatannya. Selanjutnya menggunakan cube juga dalam pembuatan kabel, kepala kabelnya untuk pencolokannya. Kemudian juga menggunakan cube dalam pembuatan besi nanti yang masuk ke listrik, atau besi listriknya itu nanti. Selanjutnya juga menggunakan cube dalam pembuatan baling-baling pada dalam blender. Jadi di sini agak ada, kita kasih modifier dikit. Ini modifier mirror kalau nggak salah. Modifier mirror, seperti yang kita ketahui, modifier ini berfungsi untuk mengubah objek menjadi mirror ya. Mengubah objek ini berfungsi untuk menggandakan atau mencerminkan objek yang telah dimodelkan. Jadi kita buat nanti di sumbu X, maka akan dicerminkan di sumbu min X gitu. Di sisi lainnya dicerminkan. Jadi otomatis bentuknya sama, namun posisinya yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini menggunakan cube untuk membuat ini opsional merek blendernya. Kemudian menggunakan silinder untuk membuat bagian penghubung mesin dan tabung blendernya. Kemudian menggunakan silinder juga membuat body blendernya, tabung blendernya. Kemudian menggunakan silinder membuat tangkainya. Ini hanya membuat lengkungan saja, melengkungkan tiap vertexnya nanti. Kemudian menggunakan silinder juga dalam pembuatan tutupnya. Ini sedikit kita kasih pegangan untuk membuka tutupnya nanti. Kemudian di sini ada, kita lihat teks. Jadi di sini ada untuk menulis. Jadi kita bisa ganti-gantikannya di sini nanti. Kalau kita pergi ke edit mode, contoh kita pergi ke teks. Bisa ini kan. Ke teks ya, teks terus kita objek mode, masih edit mode, kita edit. Nah, kita bisa kasih saya gitu. Kalau bisa kita buat blender dibuat oleh tools blender. Nah, kita bisa menggantikannya. Ini hanya hiasan doang, kebutuhan primer doang, tersier doang. Ini hanya untuk membuat objek semakin menarik gitu. Untuk pewarnanya tetap ke shading, karena ini bagiannya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu rumit. Selanjutnya ini lupa satu, kita ini juga dalam pembuatan kabel kita menggunakan Bezier curve. Jadi ini nanti kayak ada curve, nanti kita cuma menambahkan diameter sama kelengkungan. Ini bukan elemen, tapi kita bisa menambahi diameter pada curve gitu. Jadi terlihat seperti elemen gitu. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan dari ke-6 objek yang saya buat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.